Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan bahasa Inggris pada buku English for Nusantara, chapter 1. Nah, di sini saya akan melanjutkan pada unit 3. Untuk unit 1 dan 2, kalian bisa cek pada deskripsi atau video yang sebelumnya. Nah, di sini untuk unit 3 berjudul Independence Day at SMP Merdeka. Langsung saja kita mempelajari pada section 1. Let's talk about this picture. Nah, di sini ada beberapa gambar masih tentang permainan atau perlombaan untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, di gambar tersebut ada berbagai lomba. Yang pertama di sini ada balap kelereng, kemudian mendapat door prize atau hadiah, kemudian ada lomba balap bakia, ada pawai, kemudian ada instrumen musik tradisional ya. Nah, di sini ada pertanyaan untuk gambar tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, have you ever participated in or watched the event in the picture? Apakah kalian pernah ikut berpartisipasi atau menonton kegiatan pada gambar di atas? Nah, kalian bisa jawab menurut pengalaman kalian masing-masing ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, do you have any memorable moments or event in the Independence Day celebration? Apakah kalian memiliki kenangan yang tidak terlupakan pada peringatan Hari Kemerdekaan? Nah, kalian bisa tuliskan di jawaban yang nomor 2 ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, could you share the story of your memorable moment or event in the Independence Day celebration? Nah, di pertanyaan yang ketiga ini, kalian bisa menceritakan pengalaman kalian yang tidak terlupakan ketika memperingati Hari Kemerdekaan. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan pada section 2, yaitu pada section reading. Untuk poin A, read Monita's story about the Independence Day celebration in SMP Merdeka. Nah, di sini ada bacaan tentang ceritanya Monita ya, tentang peringatan hari kemerdekaannya di SMP Merdeka. Oke, kalian bisa baca teksnya ya. Di sini ada cerita Monita saat memperingati hari kemerdekaan. Nah, untuk poin berikutnya di sini pada poin B, choose the best answer for the following question based on the text. Number 1 has been done for you. Nah, di sini ada pertanyaan, ada soal pilihan ganda ya, tentang bacaan di halaman 54 ini, pada bacaan ceritanya Monita ini ya. Untuk soal yang pertama, di sini sudah diberikan contoh. Nah, untuk soal yang kedua, who could be the participant in the fun games? Siapa saja yang dapat ikut berpartisipasi di perlombaan tersebut? Nah, di sini kita lihat ya pada bacaannya, siapa saja sih yang boleh ikut berpartisipasi. Kita bisa temukan jawabannya di paragraf yang pertama. Nah, di sini disebutkan, it welcome student from every grade to participate in many fun games. Jadi, perlombaan tersebut diperuntukkan ya, diperbolehkan untuk semua siswa, untuk semua tingkat, untuk mengikuti perlombaan tersebut. Jadi, untuk jawaban yang nomor 2 berarti pilihan yang tepat adalah yang A, the whole students, yaitu untuk seluruh siswa. Untuk pertanyaan yang ketiga, how many fun games were being competed in the event? Berapa banyak permainan yang dikompetisikan, yang dilombakan di acara tersebut? Nah, di sini disebutkan di paragraf pertama ya, ada berbagai perlombaan seperti tug of war, kerupuk race, sack race, tandem race, kemudian marble in spoon race. Nah, berarti ada berapa ini lombanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perlombaan ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang C. Untuk nomor 4, who was the winner of the marble in spoon race? Siapa pemenang dari lomba balap kelereng? Untuk jawabannya kalian bisa temukan di paragraf yang kedua ya. Di sini Monita menceritakan dia mengikuti lomba
balap kelereng. Nah, ini Marble in Spoon Race bersama dengan Galang ya. Dia dan Galang. Berarti yang mengikuti lomba ini di final ya. Di final itu ada Monita dan Galang. Nah, di sini Monita menyebutkan he came first and I came second. Jadi, yang menjadi juara pertama itu adalah Galang, sedangkan Monita itu juara kedua. Came second itu sama dengan juara kedua. Jadi, untuk nomor 4 jawabannya adalah yang C, Galang. Nomor 5, who was the winner of the last game? Siapa pemenang dari lomba yang terakhir? Untuk lomba yang terakhir, kalian bisa temukan di paragraf yang paragraf yang keempat ini ya. The last game was kerupuk race. Lomba terakhir adalah lomba makan kerupuk. Nah, sekali lagi, yang di final itu ada Galang dan Monita ya. Kemudian, di sini Monita menceritakan, I finish my kerupuk with 3 or 5 bits. Nah, di sini yang berhasil memenangkan itu adalah Monita. Nah, yang nomor 6, how did Monita feel about the event? Bagaimana perasaan Monita dengan acara tersebut? Nah, untuk perasaannya ada di paragraf yang terakhir ya. It was a joyful day at my school. Itu adalah hari yang menyenangkan di sekolah. Kemudian perasaannya adalah I was delighted. Aku bahagia. Jadi yang nomor 5 itu pilihannya adalah yang B. She felt delight. Lanjut pada section 3, language focus, yaitu pada kebahasaan. Nah, di sini untuk chapter 1 ini, kalian kan sudah mempelajari unit 1, 2, dan 3. Nah, pada chapter 1 ini, kita telah membahas kejadian atau peristiwa di masa lampau ya. Nah, dalam bahasa Inggris untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lampau, baik itu pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain, itu dinamakan dengan text recount ya. Jadi text recount itu teks yang menceritakan kembali pengalaman di masa lampau. Struktur teks dari text recount itu ada 3. Yang pertama adalah orientation, yang kedua record of events, dan yang ketiga ada comment. Nah, yang pertama di sini saya akan jelaskan pada orientation. Pada orientation itu berisi tentang pertanyaan 5W1H, yaitu who, where, when, kemudian ada why, itu ya, ada pertanyaan meliputi siapa yang terlibat, kemudian di mana, kapan, itu ada di orientation. Jadi orientation itu masih memperkenalkan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kemudian peristiwanya di mana, terjadinya kapan, itu masuk dalam bagian orientation. Kemudian, bagian yang kedua dinamakan records of event, yaitu rekaman kejadian atau runtutan kejadian ya. Nah, di sini diceritakan apa saja kejadiannya. Apa saja yang pertama terjadi, kemudian apa lagi, kemudian ada kejadian apa lagi, itu diceritakan di record of event, runtutan kejadian ya. Nah, yang terakhir dinamakan comment, itu adalah evaluasi atau bisa juga perasaan penulis dari kejadian tersebut. Nah, di sini ada contoh ya dari teks di unit 2 section 4. Nah, di sini ada teks tentang peringatan Hari Kemerdekaan di SMP Merdeka ya. Nah, di sini yang pertama pada bagian orientation. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Di bagian orientation tadi kan menjelaskan ya, masih memperkenalkan. Kapan peristiwa itu terjadi? Nah, pada tanggal 17 Agustus. Di mana? Di SMP Merdeka. Kemudian ada kejadian apa? Di situ ada parade ya, atau ada pawai untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Siapa saja yang terlibat? Yaitu semua murid. Nah, jadi di sini orientation itu masih perkenalan ya, siapa saja yang terlibat, kemudian di mana
Kemudian kapan itu masuk di orientation. Berikutnya ada record of event, yaitu runtutan kejadian. Nah, kita lihat di sini untuk runtutan kejadian. Nah, kemarin kan kita sudah membahas untuk time connective atau kata penghubung waktu ya. Di sini digunakan in the beginning. Pada awalnya, nah pertama-tama itu apa yang dilakukan. Kemudian diikuti dengan time connective yang berikutnya ada kata then. Nah, untuk paragraf berikutnya ini masih record of event. Di sini juga ada time connective, yaitu not so long after. Tidak lama kemudian, ya. Kemudian ada kata penghubung lagi, yaitu after returning. Jadi di sini itu runtutan kejadiannya, mulai dari awal, kemudian apa yang terjadi hingga kejadian yang terakhir. Nah, yang terakhir ada comment. Ini merupakan perasaan si penulis dari peristiwa tersebut. Nah, di sini pada teks tersebut dituliskan untuk komennya itu adalah everyone felt happy with the events. Semua orang merasa senang dengan acara tersebut. Setelah kalian mempelajari text recount dan juga struktur text recount, pada aktivitas berikutnya kalian diminta untuk menentukan bagian dari text recount. Nah, contohnya diambil dari teks yang ada di unit 2 di section 4. Nah, di sini teks tersebut dituliskan kembali, namun sudah dibagi ke dalam bagian strukturnya masing-masing. Nah, di sini untuk bagian yang pertama, strukturnya adalah orientation ya. Nah, yang termasuk dalam struktur orientation itu yang mana? Kalian masukkan di kolom tersebut. Orientation tadi kan berisi tentang informasi siapa, kemudian di mana, kapan kejadiannya itu ya, latar belakang peristiwanya itu dituliskan di orientation. Nah, bagian yang kedua dinamakan dengan record of event. Sama seperti tadi, yaitu runtutan kejadian. Runtutan kejadian ini harus diceritakan secara runtut ya, mulai dari awal, kemudian kejadian yang kedua, kejadian yang ketiga itu apa, sampai kejadian yang terakhir. Nah, di sini ada event yang pertama menggunakan kata hubung in the beginning, ya. Kemudian ada event yang kedua menggunakan kata hubung not so long after. Dan kejadian yang ketiga menggunakan kata hubung after returning to school. Dan yang terakhir pada bagian comment ini adalah evaluasi atau perasaan penulis. Di sini dituliskan everyone felt happy with the events. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba kalian praktikkan teks yang ada di unit 3 section 2. Teks yang ada di unit 3 section 2 ini adalah tentang cerita Monita ya, tentang perayaan Hari Kemerdekaan di SMP Merdeka. Nah, ini ya teksnya ada di halaman 54. Nah, kalian bagi teks ini ke dalam beberapa struktur dari teks recount tadi. Yang pertama ada struktur dari orientation, yang kedua ada record of event, dan yang terakhir ada comment. Oke, berikut saya tuliskan untuk bagian dari orientation, dari teks yang ada di unit 3 section 2 tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah record of event. Nah, untuk urutan kejadiannya, kita lihat lagi di teks di unit 3 section 2. Untuk event berikutnya, yaitu event yang kedua. Untuk event yang ketiga, di sini dia menceritakan perlombaan yang terakhir, yaitu lomba kerupuk race ya, lomba makan kerupuk. Untuk bagian comment di situ ada pada kalimat I was a joyful day at my school, pada paragraf yang terakhir itu ya. Dia merasa hari di sekolah saat itu, pada hari itu adalah hari yang sangat menyenangkan. I was delighted, aku sangat bahagia.
Berikutnya pada section 4, pada section writing. Nah, di sini kalian diminta untuk mengidentifikasi gambar dulu ya, mengamati gambar dulu yang ada pada gambar 1.5. Nah, kalian setelah mengamati gambar 1.5, kalian bisa menjawab worksheet yang ada pada 1.18. Ada 3 pertanyaan ini ya. Nah, pertanyaan yang pertama, who were the sack race participant? Nih ya, di sini kan ada lomba balap karung. Siapa saja yang ikut lomba balap karung? Oke, untuk jawaban nomor 1 di sini kita bisa namai. Untuk yang nomor 1 di sini ada Monita, ada Pipit, ada Sinta ya. Kemudian ada Ibu Posma dan Ibu Ida Ayu. Nah, ini adalah peserta dari lomba balap karung. Kemudian, where did the sack race take place? Di mana lomba balap karung tersebut diadakan? Nah, untuk di mana di sini kita bisa tuliskan di desa begitu saja ya. Village. Atau bisa disebutkan di desanya siapa? Misalnya di desanya Monita. Monita's village, di desanya Monita. Kemudian yang nomor 3, when did the sack race take place? Yang ketiga di sini adalah kapan ya, kapan lomba balap karung ini diadakan. Biasanya kan lomba balap karung itu diadakan ketika memperingati hari kemerdekaan ya. Nah, kita tuliskan saja di sini. Untuk yang nomor 3 bisa pada 17 Agustus ya, atau pada peringatan hari kemerdekaan. Berikutnya yang di poin B, worksheet 1.19. Write a suitable orientation based on your answer in part A. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan bagian dari orientation. Nah, tadi text recount kan bagian yang pertama adalah orientation, di mana bagian tersebut berisi informasi tentang siapa, di mana, kapan gitu ya. Berdasarkan jawaban kalian yang ada di part A. Oke. Kalian tadi kan sudah menjawab 3 pertanyaan ini ya. Dari 3 jawaban ini kalian jadikan ke dalam bentuk orientation. Untuk contoh dari orientation dari ketiga jawaban ini, saya berikan contoh seperti ini. On August 17 or Independence Day celebration, pada tanggal 17 Agustus atau pada peringatan Hari Kemerdekaan, we held some games like sack race. Kita menggelar berbagai permainan yang menyenangkan seperti lomba balap karung. Sack race held in Monita's village. Lomba balap karung diadakan di desa Monita. In the first round, the participants of sack race were Monita, Pipit, Sinta, Ibu Posma, and Ibu Ida Ayu. Peserta pada seri pertama dari lomba balap karung ada Monita, Pipit, Sinta, Ibu Posma, dan Ibu Ida Ayu. Nah, ini adalah contoh dari orientation. Berikutnya pada poin C, rearrange the picture of a sack race by giving numbers 1 to 5. Oke, di sini pada worksheet 120 ada gambar balap karung ya. Nah, namun di sini kalian diminta untuk mengurutkan lomba balap karung, mulai dari yang pertama itu apa, yang kedua itu apa, sampai dengan yang kelima. Oke, kita beri nomor saja ya untuk gambar tersebut. Nah, yang pertama, urutan yang pertama itu untuk lomba balap karung, yang pertama adalah get ready ya, bersiap-siap dahulu, yaitu berbaris, semua peserta berbaris lurus. Kemudian setelah siap, mereka menggunakan menggunakan karungnya, yaitu put on. Nah, setelah memasang karungnya tadi, berikutnya adalah melompat, ini ya, jump. Ini adalah yang nomor 3. Nah, setelah mereka berlomba untuk sampai ke garis finish, nah di situ ada penonton yang berteriak memberikan semangat kepada peserta. Nah, yang keempat adalah yang cheers. Nah, yang terakhir setelah mereka berlompat kemudian diberikan semangat oleh penonton. Nah, yang terakhir adalah reach,
Maksudnya di sini adalah mencapai garis finish. Pada poin D, write the sentence based on the correct sequence of a sack race. Number 1 has been done for you. Oke, setelah kalian mengurutkan ya, perlombaan balap karung ini tadi, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sekarang pada poin D, kalian diminta untuk menuliskan kalimat dari gambar yang sudah kalian susun. Oke, di sini urutan yang pertama ada Monita, Pipit, Sinta, Ibu Posma, dan Ibu Ida Komang. Walk to the starting line. Yang pertama di sini tadi kan gambarnya get ready ya. Jadi untuk get ready ini kan masih bersiap-siap. Di sini Monita, Pipit, Sinta, Ibu Posma, dan Ibu Ayu berjalan di garis start atau di garis yang mau memulai ini. Oke, untuk gambar yang kedua, urutan kedua tadi kan ini ya, put on. Berarti di sini kita melengkapi kalimat tersebut. They put on the sack for the sack race. Oke, misalnya seperti ini. Kalian bisa membuat kalimat yang lain. Ini saya hanya mencontohkan saja. They put on the sack for the sack race. Kemudian yang ketiga, gambarnya adalah jump ya. Mereka lompat. They jumped. Oke, di sini kita menggunakan verb to ya, karena menceritakan kejadian lampau. They jumped to be the winner of the sack race. Misalnya seperti ini. Mereka melompat untuk menjadi pemenang lomba balap karung. Untuk yang nomor 4 adalah, nah ini ya, cheers. Mereka diteriaki oleh penonton ya. Misalnya di sini the villager, misalnya apa ya, penduduk desa ya, give support to them. Misalnya seperti ini. The villagers atau penduduk desa memberikan support kepada mereka. Kepada mereka yang ikut lomba balap karung ini ya maksudnya. Kemudian yang nomor 5, nah ini reach. Maksudnya itu mencapai garis finish. Nah, misalnya namanya Sinta. Sinta menjadi juara pertama dari lomba balap karung. Misalnya seperti itu. Sinta came first in the sack race. Nah, ini misalnya seperti ini. Sinta menjadi pemenang pertama di lomba balap karung.